Polda Sumatera Barat membongkar kasus prostitusi online yang melibatkan anak di bawah umur. Pelaku menyasar korban melalui media sosial. Pelaku DE hanya tertunduk malu saat digiring petugas kepolisian Mapolda Sumatera Barat. Pria 26 tahun ini diamankan di salah satu hotel berbintang di Kota Padang saat melakukan transaksi dengan pria hidung belang bersama dua anak di bawah umur yang dijadikan PSK oleh DE. Tersangka mencari wanita untuk dijadikan PSK melalui media sosial. Petugas menyita uang tunai Rp1 juta, alat kontrasepsi, kunci kamar, serta telepon genggam sebagai barang bukti. Itu memasarkan atau menjual itu lewat apa itu, Pak? Lewat via WA. WA ya, Pak? Aplikasi WA. Untuk korban, Pak, ada yang beberapa yang di bawah umur, Pak. Itu asal mana itu, Pak? Apakah asal Kota Padang atau luar Kota Padang, Pak? Bisa diulang lagi, Pak? Kota Padang, khususnya di luar Provinsi Sumatera Barat. Luar Sumber? Iya, di luar Sumber. Pelaku menawarkan setiap anak pada pria hidung belang dengan harga Rp800.000. Tersangka dijerat pasal tindak pidana perdagangan orang serta pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman paling lama 15 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait kasus dugaan prostitusi online yang melibatkan anak-anak, kami sudah terhubung dengan Kombes Pol Imam Kabut Saryadi, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Barat. Selamat siang, Pak Imam. Selamat siang, Mas Davi. Baik, Pak Imam, bisa dijelaskan bagaimana perkembangan kasus prostitusi online ini yang diduga melibatkan anak di bawah umur, Pak? Perkembangannya seperti apa? Baik, untuk sementara ini kami sedang melaksanakan proses penyidikan lanjutan. Dan dari penyidik masih mengembangkan keterkaitan dari pihak tersangka yang dimungkinkan berkawan dengan tersangka yang lain. Nah, untuk itu kami tetap mengembangkan kasus ini dan sementara unit masih mengumpulkan bahan-bahan keterangan dan informasi berkaitan dengan tersangka yang sudah kita persangkakan pada waktu yang lalu. Baik, sementara ada berapa, Pak, jumlah korban yang menjadi prostitusi online ini, Pak? Untuk sementara ini, berdasarkan dari hasil penyidikan yang sudah kita lakukan, kita telah mengamankan satu tersangka dan yang menjadi korban di dalam praktek prostitusi ini ada 2 orang. Yang satu berumur 16 tahun dan yang lainnya berumur 9 tahun, Mas. Baik, artinya ada 2 orang hingga saat ini, Pak, ya? Ya. Hingga saat ini masih ada 2 orang yang menjadi korban dari praktek prostitusi yang dilakukan oleh tersangka yang sudah kita amankan. Kemudian apa modus yang digunakan tersangka, Pak, dalam menjerat anak-anak di bawah umur ini? Betulkah hanya menggunakan media sosial saja atau ada instrumen lain yang digunakan? Jadi begini, berdasarkan informasi yang kita dapatkan, si tersangka ini memang pernah kenal dengan korban. 2 orang korban ini seringkali berkomunikasi oleh pihak tersangka. Dan saat ini ketika dilakukan proses penyidikan, bahwa si tersangka ini aktif di dalam mengkomunikasikan jaringan kepada 2 orang korban ini. Dan pada saat kejadian pada hari Sabtu yang lalu, pada saat kita mengamankan, memang untuk sementara yang bersangkutan ini menggunakan sarana media sosial untuk mengkomunikasikan 2 orang korban kepada seseorang yang memesan melalui tersangka. Sudah berapa kali, Pak, tersangka ini melancarkan aksinya dari pengakuannya, Pak? Dari pengakuan dan hasil pemeriksaan yang kita lakukan, untuk sementara ini tersangka menyatakan baru 1 kali melakukan kegiatan untuk prostitusi ini. Namun atau mengasih keterangan tersangka saja, karena pada saat ini juga kami masih mengupayakan untuk mengembangkan apakah yang bersangkutan ini melakukan kegiatan seperti ini lebih dari 1 kali dan juga mengembangkan kepada tersangka, kemungkinan tersangka lain dari hasil keterangan yang nanti kita akan kembangkan. Pak, kalau dari korbannya ini sendiri sudah dimintai keterangan, Pak. Faktor apa yang memicu mungkin korban ini mau diajak oleh tersangka melakukan hal ini, Pak? Ya,
Jadi berdasarkan hasil pendalaman kami, pada saat kami melakukan wawancara dan sekaligus melakukan pemeriksaan dalam BAP, latar belakang adalah ekonomi, pemenuhan kebutuhan ekonomi. Di samping itu, yang bersangkutan ini tidak ada pekerjaan yang tetap, sehingga dia bersedia untuk dikomunikasikan atau dimintakan untuk melayani sesuai dengan apa yang dimintakan oleh tersangka. Jadi semua semata-mata faktor ekonomi. Untuk yang faktor yang lain kita belum dapatkan karena berdasarkan keterangan dari korban sendiri yang bersangkutan memerlukan kebutuhan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Kemudian dalam menjalankan aksinya, Pak, apakah tersangka melakukan promosi di media sosial ini seorang diri ataukah ada teman-temannya lain yang membantunya seperti itu untuk memasarkannya, Pak? Itu masih dalam pengembangan. Memang pada saat kita melakukan proses penyelidikan berdasarkan informasi yang kita dapatkan, korban ini dimunculkan melalui sarana media dengan memberikan gambaran kepada orang yang akan memesan. Nah, dari gambaran itu ada ketertarikan dari pemesan sehingga melalui mucikari ini si pemesan ini tertarik. Dan pada saat ini juga yang sudah kita dapatkan dari pihak tersangka adalah bukti-bukti yang berupa petunjuk, baik itu handphone yang dipakai ataupun gambar-gambar screenshot yang kita dapatkan, yang di gambar tersebut ada pihak korban yang dimunculkan. Demikian, Mas. Baik, Pak, terakhir Pak, ancaman hukuman yang akan dikenakan pada tersangka ini seperti apa, Pak? Baik. Jadi kami menerapkan pada dua pasal dalam dua undang-undang yang berbeda. Yang pertama adalah pasal 2 Jungto 17 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang, dan pasal 88 Jungto pasal 76 Undang-Undang Nomor 17 2016 tentang perlindungan anak. Ini ancaman hukumannya itu minimal 3 tahun dan maksimal sampai 15 tahun. Baik, terima kasih Kombes Pol Imam Kabut Saryadi sudah bergabung bersama kami. Kita tunggu terus perkembangan kasusnya, Pak. Terima kasih, selamat siang.